dimanapun kalian berada, kembali lagi nih bersama saya Yesa Tampu Balon di program Kampuspedia. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di program ini kurang lebih 1 jam ke depan ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan ngebahas salah satu isu yang sangat relevan bagi generasi muda nih, Gen Z seperti saya, yaitu pengaruh hubungan antara sosial media dan kesehatan mental. Nah, media sosial ini telah menjadi hal yang sangat krusial ya bagi Gen Z, bagi generasi muda, dan bagi kehidupan kita, terutama saya Gen Z nih, karena Gen Z ini udah hidup di era digital dan tidak bisa dipungkiri bahwa dampak positif dari media sosial ini banyak sekali, tapi media sosial juga membawa tantangan tersendiri nih, mulai dari tekanan untuk selalu tampil sempurna di media sosial dan mungkin pergeseran tren yang bergeser secara cepat dan secara terus menerus yang pastinya sangat berpengaruh bagi kesejahteraan mental. Nah, kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang hubungan antara kesehatan mental dan media sosial, dan pastinya saya nggak sendiri karena telah hadir bersama saya ini 2 narasumber cantik-cantik ya. Ya, ada dari UPNS Konseling Universitas Semarang, Ibu Dr. MM Sinta Pratiwi, SPSI MA Psikolog, selaku dari dosen Fakultas Psikologi dan konselor ya Bu di UPNS Konseling, dan juga salah satu mahasiswa psikologi Universitas Semarang ada Kak Amelia Wijayanti. Halo Kak Ibu, halo Kak, apa kabar? Halo, selamat pagi, kabar baik. Kabar baik, ya, terlihat cantik sekali dan terlihat sangat sama ceria Mbak Yesa sekali. juga, sama. Oke. Mungkin untuk pertanyaan pertama, aku mungkin nanya ke Ibu Sinta dulu ya, Bu. Ya. Oke, Gen Z ini dikenal sebagai generasi yang akrab sekali dengan media sosial dan mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu generasi yang tumbuh bersama teknologi ya, Bu. Dan tapi seringkali itu dihadapkan pada berbagai tantangan yang muncul dari dunia digital ini. Salah satu yang menjadi perhatian utama itu adalah dampaknya terhadap kesehatan mental. Menurut pandangan Ibu Sinta nih selaku psikolog juga, bagaimana media sosial ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental di generasi ini? Ya, oke. Topik yang cukup menarik dan itu memang relate sekali dengan remaja atau mahasiswa. Kenapa? Karena Gen Z ini kan lahirnya memang bersamaan dengan teknologi. Iya, benar. Mau dikatakan dia melek secara digital itu belum utuh. Tapi kan dikatakan sebagai digital native ya, kalau orang mengatakan seperti itu. Mereka itu biasanya sangat dekat sekali dengan teknologi. Inginnya itu bersama dengan teknologi. Menjadikan mereka ada jarak dengan sosial. Mereka kalau diminta dengan teknologi akan sangat asik ya. Dengan media sosial, dengan internet itu akan asik. Tapi pada saat mereka harus betul-betul berdekatan dengan lingkungan sosial, itu menjadi hal yang terkadang canggung. Ya, misalnya contohnya kalau bicara lewat DM, lancar. Iya, ya. benar. Tapi nanti kalau harus ketemu langsung, Canggung gitu ya, Bu. Oke. Ya, itu. Dihadapkan dengan internet terus-menerus, dengan media sosial yang terus-menerus, itu membuat mereka ada jarak. Ya kan? Ada jarak dengan lingkungan sosialnya. Kemudian jarak ini juga ada satu perasaan yang dialami oleh Gen Z ini, bahwa aku bisa kok mendiagnosis diriku sendiri, lama-lama begitu kan? Karena informasi dicari semua itu lewat internet, ya kan? Dia merasa bisa dapat informasi semuanya dari internet. Contohnya bagaimana cara mendiagnosis diri Anda sehat atau tidak. Nah, itu menjadi dampak yang kurang baik ya. Karena seolah-olah mereka itu bisa, tapi mereka tidak bisa. Nah, kalau itu terus-menerus dilakukan, jarak dengan sosialnya semakin lebar, maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan di dalam dirinya itu nanti pasti akan mengganggu ketidakseimbangan emosinya, tidak keseimbangan terhadap lingkungan sosialnya. Secara kognitif juga bisa jadi nggak pas. Nah, itu nanti kan lama-kelamaan membuat
kesehatan mentalnya itu akan terganggu. Iya, terganggu benar. Iya. Menurun juga ya. Iya, harusnya kan kita media sosial itu membuat kita mentalnya sehat ya. Tapi kalau terdampak terus-menerus jadi nggak sehat. Iya. Nah, benar, seperti benar, itu. benar. Jadi memang mereka lahirnya di dalam situasi yang bersamaan dengan teknologi, tapi sebetulnya nggak melek utuh juga terhadap teknologi. Iya kan? Tapi masih native. Kalau native itu kan berarti harus masih belajar lagi. Tapi mereka sudah merasa, aku bisa kok. Iya, benar, Nah, benar. itu yang nanti dampaknya kurang baik ya ke dirinya si remaja itu. Dan ini menarik sekali ya Bu, karena tadi Bu Sinta juga nge-mention tentang self-diagnose yang memang banyak sekali bisa ditemui di media sosial. Mungkin ditambah lagi dengan banyaknya influencer-influencer media sosial tentang kesehatan mental, akhirnya mereka ngerasa, oh kayaknya aku sama nih dengan influencer itu gitu ya. Jadi kenapa sih Bu, mungkin kenapa remaja atau generasi muda ini menjadi salah satu yang paling rentan terkena dampak dari media sosial ini Bu? Dan mungkin apa aja sih tanda-tanda dari kesehatan mental yang menurun pada generasi muda? Ya, oke. Menarik ya. Kenapa kok remaja? Sebetulnya kalau kita mau lihat ya anak ada, dewasa ada. Benar. Tapi yang menjadi sorotan adalah remaja. Remaja itu kan peralihan dari anak-anak menuju ke situasi dewasa. Nah, anak-anak ke dewasa ini pasti situasinya tidak sama. Namanya peralihan itu kan ada ketidakstabilan. Posisi yang tidak stabil secara emosi, posisi yang tidak stabil secara kognitif, tidak stabil juga secara sosial, membuat mereka seolah-olah tidak anak-anak, tetapi pada saat diberi tanggung jawab menjadi orang dewasa, mereka juga belum bisa. Nah, situasi ketidakstabilan ini kan yang membuat mereka rentan terhadap segala informasi yang ada di sekitarnya. Dan mungkin tanda-tanda yang terlihat nih Bu bagi generasi muda yang mungkin kesejahteraan mentalnya udah mulai menurun akibat media sosial itu seperti apa? Ya, terlalu lama di handphone atau melihat di internet, ya. Oke, saya merasa terserang. Merasa terserang. Ya, asik kan dengan dirinya sendiri ya. Nanti kalau dipanggil orang tuanya atau temannya merasa terganggu waktunya itu mudah sekali loh tersulut emosinya. Ya kan? Benar. Misalnya sedang asik nonton film. Kemudian suaranya mendengar tapi tidak utuh. Informasinya sepotong-sepotong. Itu kan bisa menyebabkan emosi negatif itu muncul. Jadi marah. Gampang marah. Itu yang kalau kita ke emosi yang marah. Atau mungkin situasinya sedang tidak baik-baik saja. Misalnya putus cinta. Ya, nanti afirmasi yang dilihat itu adalah lagu-lagu yang galau, cerita-cerita tentang putus cinta. Bukan sesuatu yang bisa memotivasi. Nanti dia menilai dirinya aku depresi. Kan begitu kan? Nanti semakin lama depresi, padahal mungkin belum tentu depresi. Iya, kan? Karena sering sekali menggunakan istilah-istilah depresi, stres itu dengan mudah. Dan mungkin itu jadi afirmasi sendiri ke Betul. sendiri-sendiri. Iya, yang sebetulnya belum depresi. Kemudian dia mengatakan itu terus-menerus, kemudian tontonannya itu juga relate sekali dengan kondisi yang tidak baik secara psikologis, ya nanti lama-lama bisa jadi depresi gitu. Tapi itu salah satu dampak dari self diagnosis itu seperti itu. Sebetulnya belum depresi, tapi istilah itu mudah digunakan. Iya, benar. Tetapi tidak tahu yang sebenarnya seperti apa. Ya. Oke, Bu, ini obrolan yang sangat seru sekali dan I'm so invested ya di obrolan kali ini. Tapi kita akan jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Kampuspedia hanya di USM TV. Masih kembali lagi nih di program Kampuspedia, dan tadi kita udah ngebahas tentang gimana nih pengaruh antara media sosial dan
kesehatan mental, dan kita juga tadi udah ngebahas tentang tanda-tanda seperti apa sih yang ditunjukkan oleh generasi muda apabila kesehatan mentalnya sudah menurun. Dan tadi Bu Sinta itu nge-mention tentang penggunaan media sosial yang secara terus-menerus, misalnya baru bangun langsung megang HP, mau tidur langsung megang HP. Berarti ini juga berpengaruh ke waktu yang dihabiskan di penggunaan media sosialnya ya Bu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana apakah ada hubungan langsung antara waktu yang dihabiskan di media sosial dengan tingkat stres atau tingkat kecemasan penggunanya? Oke. Ada istilah kecanduan menggunakan media sosial. Salah satu tanda kecanduan adalah menggunakan waktunya sebagian besar untuk media sosial. Katakan kita punya 24 jam, berarti waktunya lebih dari 12 jam dia pakai. Iya, benar. Ya kan? Sebagian besar atau bahkan mungkin lebih dari 12 jam. Itu satu. Kemudian aktivitasnya ya hanya itu saja. Aktivitasnya hanya itu saja dengan media sosial. Tidak mau keluar untuk beraktivitas sosial. Kemudian ada beberapa hal, misalnya salah satu tanda kecanduan itu bohong. Bohong itu kan misalnya begini, ditanya oleh orang tuanya, kamu belajar deh? Belajar gitu. Tapi ternyata tidak gitu. Kelihatannya kan ada di depan laptop, tapi aktivitasnya bukan belajar, tapi benar. aktivitasnya menggunakan media sosial berlebihan. Pada saat ada beberapa gejala, sebetulnya ada sekitar 12 gejala. Oke, 12 gejala. Kalau dari 5 gejala itu dialami oleh seseorang selama kurun waktu 6-12 bulan, maka bisa dikatakan dia kecanduan. Kecanduan, oke. Ya. Itu apa aja tuh Bu gejalanya? Ya kalau kecanduan itu ya tadi jadi bohong, berbohong, nggak mau terikat dengan lingkungan sosial, aktivitasnya lebih banyak dengan media sosial daripada dengan yang lainnya, itu kan melakukan hal itu terus menerus, tidak berhenti. Jadi ya hari ini melakukan, besok melakukan, besoknya melakukan, itu terus. Itu kan gejala-gejala dia kecanduan. Ya kemudian jadi mudah marah, kemudian kalau dia tidak melakukan aktivitas itu gelisah, benar, bingung, gitu ya. Tidak hanya ketinggalan handphone, tapi ketinggalan handphone itu kan jadi sarana dia tidak menggunakan media sosial, kan? Benar. Itu akan menjadi dia marah, atau kemudian jadi gelisah, benar. Marah, gelisah, kan bisa menyebabkan dia ada dalam satu tekanan psikologis tertentu. Nah, seseorang ada di dalam tekanan psikologis tertentu, itulah yang bisa dikatakan dia mengalami stres. Stres itu sebetulnya tidak selalu buruk, karena seseorang itu memang dibutuhkan ada tekanan. Tapi kalau intensitas tekanannya itu masih normal, ya orang itu akan tetap normal menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Tapi pada saat intensitasnya terlalu kuat dan stresnya terlalu tinggi, dia akan memunculkan situasi yang tidak sehat mentalnya. Ya. Kemudian kecemasan itu tadi, ketinggalan handphonenya, dia cemasnya berlebihan. Cemas itu tidak apa-apa, itu boleh dialami oleh siapapun, karena itu akan men-trigger seseorang untuk mencapai tujuan atau beraktivitas itu. Tapi cemas yang berlebihan yang ditandai dengan itu tadi, gampang marah, gelisah, nggak bisa tidur, sulit diajak berkomunikasi, itu kecemasan sudah lebih dari takarannya, itu yang akan mengganggu kesehatan mentalnya. Oke Bu, ini kan di media sosial sekarang itu banyak sekali tren-tren yang selalu bergeser nih. Misalnya dari tren kecantikan, ada juga tuh tren dari 2010 2024 gitu-gitu ya Bu. Jadi kayak banyak sekali tren-tren yang ngebikin para penggunanya itu akhirnya merasakan fear of missing out atau FOMO, takut ketinggalan gitu. Menurut Ibu ini kayak gimana? Ya, kalau kita relate-kan dengan remaja ya, situasi remaja itu kan memang situasi yang dia ada di masa peralihan, masa ingin mencoba, masa untuk diakui di lingkungan sosialnya, terutama teman-temannya, maka situasi itu bisa menggelitik dia untuk menjadi tidak sehat. Ya. Tapi bisa nggak sih sebetulnya membuat remaja it's okay, gitu kan?
nggak ada salahnya kok kalau remaja itu lihat tren. Oke. Boleh gitu, karena memang itu masanya. Kalau kita mengatakan itu tidak boleh, itu nggak pas. Silahkan saja melihat masanya atau trennya. Tapi kita ajak komunikasi si remaja ini. Kamu boleh kok mau lihat tren. Kamu boleh kok melihat situasi yang ada sekarang ini, lihat reels yang ada, story-story yang ada, nggak apa-apa. Tapi ada tapinya kan? Ada kita tapinya. ajak dia bicara. Sampai di mana toh kamu dikatakan itu baik-baik saja. Baik-baik saja di saat itu tidak mengganggu. Mengganggu dirimu secara psikologis. Artinya ya udah aku lihat aja. Oh trennya memang begini, gitu kan? Aku tahu, tapi aku sadar ada di dalam satu kondisi yang sadar penuh bahwa mungkin saya tidak bisa mencapai ke sana. Ya nggak apa-apa, ya kan? Tapi dia berikan keleluasaan dia untuk melihat situasi itu. Hanya sering diajak komunikasi, sering diajak bicara, kemudian diajak dialog, sehingga jangan dibiarkan saja. Karena pada saat dibiarkan, maka dia tidak akan mendapat support system. Iya, benar, Ya benar, kan? benar. Itu sebetulnya yang menyebabkan dia merasa aku kok ketinggalan ya, Iya. kan gitu. Tapi pada saat dia diberi kesempatan, kemudian diberi support yang baik, kemudian sering diajak diskusi, saya rasa baik-baik saja. Berarti di kondisi mental remaja yang belum stabil, berarti peran orang tua itu sangat penting ya Bu, sangat krusial terhadap kesejahteraan mental anak itu juga. Penting sekali. Orang tua menjadi poin ya, poin untuk menjaga kesehatan mental, untuk menjaga kesejahteraan psikologis anak itu menjadi poin penting. Tapi kita perlu lihat strateginya. Untuk mengasuh remaja itu kan tidak ekstra mudah dan ekstra juga ya Bu, benar. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kita seperti memegang, kalau kita seperti main layangan. Layangan itu kan kalau kita tarik benangnya terlalu kenceng, putus nggak layangannya? Putus. Kalau kita olor kita tidak tarik kencang, kita lepas sedikit tapi terlalu lepas, itu juga layangannya akan jatuh. Sama. Remaja itu jangan ditarik terlalu kencang, tapi juga jangan dilepas terlalu lepas. Nanti kalau dilepasnya juga kencang, dia akan jatuh. Tapi pada saat dia ditarik kencang, dia akan lepas atau putus. Artinya orang tua ini menjadi support system. Tapi jangan dengan tekanan dan tuntutan yang sangat keras, tidak tahu kondisi anak ini, si remaja ini. Orang tua itu melihat dari belakang, dari samping, tapi tidak langsung konfrontasi. Tapi dia harus jadi teman yang baik gitu. Nah seringnya orang tua, aku nggak punya teman, saya nggak punya waktu Bu. Jadi waktunya saya ketemu anak itu ya langsung saya kasih tahu, kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak bisa. Tidak bisa dengan cara seperti itu. Tapi si orang tua ini harus mulai belajar sejak anaknya kecil. Jangan setelah anaknya remaja baru orang tua ini belajar untuk menjadi pengasuh yang baik. Itu nggak bisa. Benar. Sudah harus dijaganya sejak kecil. Supaya dia tahu, oh anak saya karakternya ini loh, seperti ini loh. Saat remaja, saat anak-anak saya mungkin harus lebih keras. Saat dia remaja, maka negosiasi, komunikasi, dialog itu menjadi sangat penting. Benar. Perannya masih tetap besar. Berarti peran orang tua terhadap kesejahteraan mental anak itu dan terhadap pengawasan sosial media itu sangat berpengaruh penting sekali ya Bu. Benar. Oke, pemirsa, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi dan nanti kita akan ngobrol bersama Kak Amel nih setelah jeda berikut ini, tetap di program Kampuspedia hanya di USM TV. Oke pemirsa USM TV, masih kembali lagi di program Kampuspedia dan kali ini kita akan ngobrol sama mahasiswa dari program studi psikologi
Dan menariknya nih pemirsa, kalau Kak Amel ini bersama juga dengan Ibu Sinta membuat sebuah penelitian yang berjudul Kecanduan Penggunaan Media Sosial dan Kesehatan Mental. Benar ya Kak? Benar. Oke, Kak Amel ini menarik banget nih judul penelitiannya. Kenapa akhirnya Kak Amel tertarik pada judul penelitian itu? Jadi kan gini ya Kak, kalau Gen Z itu kan pasti kan kayak apa-apa tuh handphone nih Kak. Benar, Ya kan oke. Kak. Bangun tidur, apa yang dicari pertama kali? HP. Handphone, oke. Sebelum tidur yang dicari apa atau yang digunain terakhir kali pasti handphone. Jadi Handphone, kemana-mana kan handphone nih Kak. Iya, benar. Dan di handphone tuh kan pasti kan juga banyak sekali media sosial yang ada di dalamnya, entah itu Instagram, TikTok ataupun yang lainnya tuh. Pasti kan kita nggak bisa lepas dari itu Iya. Kak. Kemana-mana pun pas itu kita ada waktu luang sedikit pun kita juga bukanya ke aplikasi Oke, itu ya iya Kak, ya. benar. Nah jadinya itu kan lama-kelamaan tuh kan kayak menjadi kebiasaan banget nih. Iya. Apa-apa buka. Kalau gak buka itu kayak gimana gitu ya. Apalagi kalau tanya abis nih, nipis nih di luar nih. Atau Langsung gelisah gitu ya. kalau pakai wifi kayak tiba-tiba mati lampu nih. Aduh nggak bisa akses Iya. media sosial. Terus gelisah, habis itu marah-marah gini sama yang lainnya. Nah itu makanya itu saya tertarik untuk melihat gimana sih kecanduan penggunaan media sosial dan keterkaitannya sama kesehatan mental di Gen Z gitu Kak. Oke. Berarti ini ngambil dari hal yang paling dekat sama kehidupan kita Benar ya. banget, Kak. Dan hasil dari penelitian itu kayak gimana Kak? Hasil dari penelitian itu ada hubungan yang terikat banget Kak. Ada hubungannya? Iya, sangat Kenapa erat tuh? banget itu. Jadi tuh Gen Z itu selalu menggunakan media sosial Kak. Yang mana itu nantinya itu Gen Z akhirnya tuh beberapa itu ada yang kecanduan Ada yang Kak. kecanduan, benar, Nah itu benar. karena kecanduannya itu jadi kesehatan mentalnya itu menurun, memburuk gitu Kak. Yang biasa aja gitu kayak ya tadi dikatakan Bu Sinta, kalau diminta orang tua itu biasanya yang langsung, tapi karena terlalu sering menggunakan media Iya. sosial nih terus kayak marah-marah sedikit disuruh gitu. Ataupun kalaupun apa ya bisa lepas banget dari gadget gitu. Kalau lepas nanti terus marah-marah, gelisah, nah gitu Kak. Jadinya kan yang awalnya kita biasa aja nih, baik-baik aja nih, tapi ternyata begitu ada pengaruh dari media sosial yang akhirnya Gen Z itu jadi kecanduan. Nah, jadinya ya dampaknya buruk banget Kak ke kesehatan gitu Oke. Kak. Berarti objek dari penelitian ini adalah generasi Gen Z ya? Iya, Gen Z. Itu dari rentang umur berapa Kak? Rentan umur 18 sampai 25 tahun. 18 sampai 25 tahun. Berarti memang impact dari media sosial terhadap kesejahteraan mental generasi muda sangat berpengaruh sekali ya, Bu. Apalagi dengan tren-tren yang selalu bergeser, dengan tren-tren yang mungkin bisa membahayakan diri sendiri dan mungkin bisa menurunkan rasa kepercayaan diri penggunanya. Oke, mungkin ini pertanyaan kepada Bu Sinta. Ya. Tapi kita nggak bisa pungkirin juga ya Bu, kalau sekarang itu kesehatan mental itu menjadi salah satu hal yang krusial bagi generasi muda, dan media sosial itu juga berperan penting untuk meningkatkan awareness nih tentang perannya kesehatan mental. Kayak tadi yang udah aku mention pertama, kalau banyak sekali influencer yang sudah meningkatkan, yang sudah membantu kita untuk meningkatkan awareness tentang kesehatan mental ini. Dan tapi tadi kalau misalnya terlalu banyak informasi yang bisa kita akses secara bebas di media sosial tentang kesehatan mental, itu juga berpengaruh kepada orang-orang yang akan self-diagnose nih dirinya sendiri ketika melihat influencer nih membuat video, ada tanda-tandanya dia ngerasa cocok dengan diri dia sendiri, dia langsung self-diagnose. Jadi mungkin batasannya itu apa sih Bu, supaya orang-orang itu yang menggunakan sosial media, anak-anak muda yang menggunakan sosial media tidak melakukan self-diagnose dan tergiring dengan mudah dengan video-video influencer ini. Ya, oke, baik. Yang pertama, orang harus menyadari bahwa media sosial itu digunakan secara semestinya dan seharusnya. Oke. Artinya satu kesadaran diri. Kesadaran itu menjadi modal utama, membuat kita bisa mengontrol. Iya. Karena pada saat kita tidak menyadari hal itu, jadi lakukan sesuatu dengan sadar. Termasuk pada saat kita menggunakan media sosial, ya harus dengan sadar. Iya. Ya, mindful betul ada di dalamnya. Kemudian kalau kita menyadari kegunaan itu, maka kita bisa mengontrol. Kalau kita bisa mengontrol, pasti kita bisa memberikan batasan. Jangan hanyut terus di dalam suatu informasi. Iya. Kemudian yang kedua, tetap bersosialisasi.
Tetap bersosialisasi. Tetap bersosialisasi. Jangan menutup diri. Jangan merasa aman pada saat kita bisa, I'm okay kok Bu, karena saya bisa berkomunikasi lewat media. Oh enggak, kamu tidak oke. Kalau kamu hanya komunikasi lewat media, maka harus sadar bahwa saya butuh lingkungan sosial. Iya, benar. Jadi harus keluar. Jadi jangan di kamar terus, gitu ya. Harus keluar. Cari aktivitas lain. Jadi memperbanyak aktivitas positif. Jangan di kamar itu kan membuat aktivitas positif di luar kan? Iya, benar. Sederhana, nggak usah susah-susah gitu ya. Kalau di rumah ya remaja itu kan akan mendapatkan tugas lebih nantinya pada saat dewasa kan? Iya, benar. Ya artinya belajarlah untuk mengurus rumah, merawat rumah, entah apa yang disukai. Mau seneng tanaman ya udah urusin tanaman. Suka interior, urus interior, gitu kan? Jadi tidak perlu kita berangan-angan terlalu jauh, tapi pilihlah aktivitas yang memang berdekatan dengan kita. Kadang kita itu pengennya mulu-mulu, tapi yang di depan mata nggak kita lakukan. Benar. Iya kan? Benar. Aktivitas olahraga bareng-bareng sama teman. Jangan hanya sekarang lagi tren loh, main sepeda, nanti beli sepeda, beli pakaian sepeda, ya kan? Benar. Atau sekarang lagi tren loh jogging, Iya. minta uang dong, ini pakaian untuk jogging. Bukan itu yang dicari, ya kan? Tapi memang kita sadar betul bahwa saya butuh orang lain, saya butuh berinteraksi, saya butuh melakukan hobi saya. Karena hobi itu kan nggak cuma di internet saja, ya. Kalau memang hobinya kaitan dengan internet, beri dong tetapan batasan hobinya apa. Benar. Ya? Benar. Jadi jangan tutup diri kita, gitu ya. Kita harus membuka diri kita. Remaja itu nikmati waktunya remaja. Benar. Ya kan? Benar Dengan banget. banyak beraktivitas, dengan banyak berinteraksi dengan orang lain, menjaring informasi sebanyak-banyak kan, lewat ketemu orang. Bukan jaringan sebanyak-banyaknya. Benar. Itu saya rasa orang tidak akan terikat terlalu kuat dengan media sosial. Oke, ini masih berhubungan dengan topik barusan ya, Bu. Ya. Sebagai seorang psikolog nih, Bu, gimana Ibu Sinta bisa menilai tren motivasi atau mungkin influencer-influencer terkait kesehatan mental yang banyak sekali muncul saat ini di sosial media? Ya, oke. Menurut saya kalau pengaruhnya itu baik nggak apa-apa. Oke. Gitu. Banyak di media sosial ya, di Instagram, di mana orang-orang yang punya minat yang besar juga dan secara tulus membantu orang-orang yang entah itu berkebutuhan khusus atau entah itu di jalan, ya kan, yang mengalami ODGJ gitu. Itu menjadi inspirasi, ya. Benar. Yang terpenting satu, memiliki ketulusan hati. Iya. Dia mau menjadi influencer asal memang itu tulus dari hatinya dan kemudian memberikan informasi yang benar, ya, memberikan pengaruh yang benar. Saya rasa itu bukan persoalan yang membuat dampak negatif, ya. Nggak apa-apa, it's okay, tetapi jadilah influencer yang benar. Ya kan? Benar. Yang tidak hanya asal memberikan informasi, berikan contoh-contoh positif, karena kan banyak juga ya yang agak yang nggak melenceng gitu melenceng, ya. Jadi ya tetap saja jadi influencer yang baik. Saya rasa itu akan menjadi dampak positif Oke. juga, memberikan positif. Dan tidak hanya menjadi influencer yang baik, kita juga sebagai pengguna media sosial juga harus bijak ya, Bu, dalam memilah informasi. Oke, menarik sekali dan kita masih akan ngobrol lagi. Dan jangan kemana-mana, setelah jeda berikut tetap di Kampuspedia hanya di USM TV. Oke pemirsa USM TV, masih kembali lagi nih di program Kampuspedia dan masih bersama dua narasumber luar biasa kita hari ini. Dan mungkin pertanyaan terakhir aku, Bu, kalau tadi kita udah ngebahas tentang dampaknya seperti apa, tanda-tandanya seperti apa, dan mungkin kita juga sebagai pengguna media sosial harus bisa memilah juga apa yang kita konsumsi di media sosial ya. Mungkin dari Bu Sinta dulu, bagaimana mungkin bisa memberikan saran nih
pada para pengguna media sosial, pada pemirsa USM TV yang pastinya juga pengguna media sosial ya, bagaimana untuk menjaga kesehatan mental mereka di tengah tren yang terus berputar ini, Bu? Ya, oke. Sebetulnya sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, manfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk dihindari, tapi pergunakan dengan baik. Satu, sadarilah gitu ya. Apa yang kita lakukan dengan sadar. Jangan hanya sekedar kita ikut-ikutan saja. Iya, benar. Ya. Kemudian kita harus tahu batasnya. Harus tahu batasnya menggunakan media sosial itu. Dari mana? Dari diri kita sendiri. Tapi kalau ternyata saya sudah tidak mampu, ya, saya kok sepertinya saya sudah merasa ini hanyut terlalu dalam, maka satu, datanglah pada orang yang memang bisa membantu. Jadi perilaku untuk mencari bantuan itu penting. Jangan kita merasa bahwa saya bisa sendiri, gitu kan? Di satu titik tertentu kita butuh orang lain, maka perluas tetap sosialisasi dengan pihak luar, dengan teman-temannya, kemudian dengan lingkungan sekitarnya. Lakukan hobi. Setiap orang itu punya hobi, tidak mungkin tidak. Jadi pilihlah hobi atau kegiatan, kalau bukan hobi ya kegiatan ya, kegiatan yang menyenangkan. Apapun itu, tetapi pilihlah yang positif. Jadi jangan hanya terikat dengan media sosial, tapi juga jangan takut dengan media sosial. Benar banget, ya? benar banget. Karena memang kita sekarang hidup di media sosial. Tapi jangan ada di dalam media sosial terus-menerus. Benar. Ya, itu saya rasa penting sekali ya untuk remaja. Berarti ketika kita sudah merasakan ada sesuatu yang salah, mulai salah dari diri kita, segera cari bantuan luar. Mungkin itu bisa jadi mencari bantuan dari profesional kali ya, Bu. Dan ngomong-ngomong soal bantuan profesional nih, USM juga menyediakan konseling gratis ya, Bu. Konseling gratis. Mungkin bisa dijelaskan nih, Bu, untuk para pemirsa USM TV. Jadi pemirsa USM TV, mau remaja, mau dewasa, boleh sekali loh kalau kita sudah merasa bahwa kok saya nggak nyaman saya sudah merasa tidak nyaman atau mungkin sudah dalam keadaan gawat darurat, datanglah ke konseling ke UPS konseling ya, karena memang kami menyediakan diri untuk menjadi konselor yang harapannya bisa meringankan pikiran atau beban. Benar. Kalau membantu total kan mungkin belum ya, tetapi menjadi teman pendengar yang baik itu kami sangat terbuka. Datanglah pada saat merasa saya sudah tidak oke-oke saja. Nanti kalau misalnya teman-teman datang ke UPNS Konseling di Universitas Semarang akan ketemu sama Bu Sinta nih sebagai konselor lain yang juga sama hebatnya sama hebatnya. Nanti bisa didatangi di mana, Bu? Ya, bisa datang ke Gedung Menara. Ya, lantai 5. Lantai 5. Apakah itu terbuka untuk umum, Bu, atau hanya untuk mahasiswa atau pegawai Universitas Semarang saja? Selama ini kami masih untuk mahasiswa untuk mahasiswa, untuk pegawai. Karena itu yang tidak berbayar. Tapi kalau ada juga unit lain sebetulnya. Ada unit lain? Di Fakultas Psikologi, di Jasa Layanan Psikologi. Di mana umum itu bisa kok untuk datang konseling kepada kami, bisa menghubungi Jasa Layanan Psikologi Fakultas Psikologi. Kami terbuka untuk umum. Berarti Universitas Semarang ini memang benar-benar menyediakan fasilitas ya, Bu, untuk menjaga kesehatan mental semua orang. Mungkin terakhir untuk Kak Amel nih, sebagai generasi Z, Kak, kita nih sama-sama Gen Z ya, kita itu benar-benar menyelam nih di dalam media sosial itu, katakanlah kita benar-benar mengikuti tren-tren yang ada. Dan tadi juga Kak Amel sudah melakukan penelitian tentang kecanduan penggunaan media sosial dan kesehatan mental, di mana hasilnya itu menunjukkan kalau kecanduan media sosial itu berpengaruh sekali terhadap kesehatan mental. Jadi mungkin apa nih pesan yang bisa Kak Amel sampaikan kepada teman-teman sebaya pemirsa USM TV yang lagi nonton nih tentang cara memanfaatkan media sosial tersebut? Buat cara manfaatkannya itu ya seperti yang dibilang, kita boleh mengakses media sosial, tapi jangan keseringan, karena kan gimana ya Kak, kita kan juga perlu bersosialisasi dengan orang lain, perlu terhubung dengan orang lain, dan itu secara nyata, bukan secara dunia virtual ya Kak ya.
kan terkadang beberapa orang tuh kayak memandang permasalahan dunia virtual itu lebih gampang diselesaikan, lebih mudah diselesaikan ketimbang permasalahan di dunia nyata. Iya. Aslinya itu hanya lari aja nih sebenarnya gitu kan, enggak Pelarian Iya, aja ya. benar. Oke. Nah terus kan kalau kita terlalu fokus dengan media sosial, banyak waktu yang terbuang sama orang-orang terdekat kita, Iya. apalagi sama keluarga sendiri nih. Mhm. Waktunya kan pasti kan terbuang sia-sia. Jadi mulai luangkan waktunya gitu. Ibaratnya sebenarnya itu kita tuh di media sosial tuh cuma scroll TikTok aja, scroll IG aja nih. Nah biasanya nih kalau scrollnya di antara jam 1 siang sampai jam 2 siang nih, mungkin itu bisa dipakai untuk ngobrol dengan keluarga, ataupun melakukan hobinya, Iya. ataupun kayak kok kamarku kayak kelihatan kurang rapi ya, nah itu dirubah kamarnya. Nah itu kan sedikit-sedikit nih Kak, mulai ngurangin 1 jam, nanti ngurangin lagi. Nah nanti kan lama-lama kan orang itu masih tetap menggunakan media sosial tapi dia tidak kecanduan. Benar. Iya. Benar-benar dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan di luar juga, Benar. dengan melakukan kegiatan di luar, dengan bersosialisasi di luar juga, benar. itu bisa jadi salah satu cara ya Kak, Iya. untuk kita membatasi diri kita terhadap pengaruh media Iya. sosial ini. Iya. Oke. Terakhir banget nih Bu, Iya, kalau tadi oke. terakhir dan ini terakhir Terakhir banget, banget. terakhir Iya. banget Iya. ke Ibu Sinta. Sama juga Bu, mungkin apa pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman, kepada para pemirsa USM TV, mungkin tips and triknya untuk menjaga kesehatan mental dan bagaimana cara kita untuk menggunakan media sosial ini dengan baik. Ya, oke. Yang pasti teman-teman harus punya semangat, ya, harus punya semangat, harus punya tujuan untuk masa depan. Apa yang dilakukan sekarang itu akan mempengaruhi di masa depan. Benar. Rancanglah kehidupan. Tidak ada sesuatu yang tidak dirancang. Kalau kita mau ke depannya sukses, maka perlu merancang kehidupan sejak sekarang. Nah, media sosial itu sangat bisa membantu untuk merancang kehidupan. Oke. Sekarang ini membuat CV atau portofolio bisa dirancang Iya, lewat media benar sosial. banget. Pakailah itu, ya. Pakailah itu semua untuk merancang kehidupan. Karena pada saat kita punya tujuan dan rancangan yang baik dan kita memiliki arah yang jelas, kemudian didukung dengan media sosial yang luar biasa ini dan dimanfaatkan dengan positif, saya yakin kok semua remaja, semua mahasiswa bisa melewati itu untuk mencapai kesuksesan. Oke, luar biasa sekali ya pemirsa. Pesan dari Kak Amel dan dari Bu Sinta juga, dan untuk teman-teman yang tadi juga kita udah ngebahas sedikit tentang UPNS Counseling Universitas Semarang bagi para pemirsa USM TV yang ngerasa sudah aku kayaknya perlu nih mau cari bantuan profesional, bisa banget datang ke UPNS Counseling di Menara lantai 5 dan akan ketemu dengan konselor-konselor hebat yang mungkin akan bisa membantu para pemirsa dalam menghadapi apa yang sedang terjadi di dalam diri pemirsa ya. Oke, tidak terasa kita udah percakapannya sangat luar biasa dan saya sangat engaging dan terbawa sekali dalam topik kali ini. Terima kasih kepada Bu Sinta dan Kak Amel telah meluangkan waktunya untuk datang dan mengisi program Kampuspedia ini. Itu dia pemirsa USM TV, program Kampuspedia. Saya berharap para pemirsa di rumah dan dimanapun berada bisa mengambil apa yang bagus ya, apa yang baik dari obrolan kita kali ini. Dan tentunya Kampuspedia akan hadir lagi dengan episode-episode yang tidak kalah menarik lainnya. Jadi tetap saksikan Kampuspedia dan kita akan bertemu di episode-episode lainnya. Bye-bye!